Pak, ada uang rokoknya nggak kalau kita dikawal? Hai Sobat Polri, berjumpa lagi dengan saya Brik Polangita. Masih di acara yang sama, podcast Presisi. Kita bicara dari hati ke hati untuk saling memberi informasi. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang gagah perkasa nih. Siapa lagi kalau bukan Kasat Samapta Polres Rejang Lebong, Bapak AKP Lunardi Naibah WSH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya? Baik, ya. Jadi hari ini saya pakai pakaian olahraga karena kita di Jumat yang penuh semangat. Dan Bapak menggunakan pakaian apa nih Pak? Coba dibilang bersama sahabat Polri. Ini pada L2 ya. Memang sekarang ini wajib kita pakai ya. Apalagi untuk Samapta banyak di lapangan Mbak ya. Nah, sebelum kita bicara jauh nih, pasti teman-teman banyak yang udah dengar kadang Sabara, kadang Samapta. Sobat Polri pasti masih banyak juga yang bingung nih Pak. Nah, jadi dulu kan namanya kalau nggak salah Sabara nih. Nah, sekarang berubah ke Samapta. Jadi bisa dijelasin dulu nggak Pak ke Sobat Polri, kenapa sih berubah gitu namanya? Apa artinya? Ya, ini Mbak ya. Kalau dulu memang Sabara itu kan Samapta Bayangkara. Sekarang ini jadi Sat Samapta. Samapta itu siap siaga dan waspada, itu Mbak. Oke, jadi tuh Sobat Polri, dia namanya ini akronim Pak ya, singkatan kata jadinya ya. Jadi yang menggambarkan tugas Sabara di lapangan. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal tugas nih, tugas Satuan Samapta ini kan ada banyak nih Pak. Nah, jadi ada banyak juga orang-orang yang nanya nih, apa aja sih tugasnya? Kan kelihatannya tuh banyak banget nih. Nah, coba deh, apa gitu Pak? Memang untuk Sat Samapta ini tugasnya banyak ya. Salah satunya tugas pokok kita itu adalah turjawali. Ada pengaturan, ada penjagaan, ada pengawalan, dan patroli. Kemudian selain turjawali tadi, ada juga kita juga Sat Samapta menangani tindak pidana ringan. Udah itu TP/TKP, kalau ada kejadian-kejadian, kita wajib duluan ke sana, mengamankan polis lain dan mengamankan status quo. Gitu. Ada juga ini SAR, tindakan SAR. SAR itu kan untuk kita ini kegiatan Samapta mencari, menolong ya korban-korban kalau ada bencana. Kemudian Samapta juga ada Dalmas. Tahu ada huru hara, kita udah siap. Iya, ada mendemo. Selain Dalmas tadi, kita menyiapkan negosiator juga di situ. Tugas negosiator ini intinya melakukan negosiator kepada pendemo. Maunya pendemo apa? Kita juga melakukan himbauan. Nanti kita memfasilitasi. Itu aja Mbak. Jadi Samapta ini adalah garda terdepannya nih sebenarnya polisi Pak yang jadi jatuhnya. Untuk penangkapan dan segala macam ini Samapta duluan nih yang turun nih biasanya kan, kayak mengamankan lokasi-lokasi kejadian apa gitu. Kalau untuk penangkapan itu sebenarnya kita ini pada saat tertangkap tangan aja, ataupun sesaat setelah kejadian dihiraukan oleh orang banyak, kita bisa mengamankan langsung ya. Nah, jadi Sobat Polri, kalau misalnya nih di lapangan pasti banyak nih ngelihat Pak polisinya. Jadi kan banyak sobat-sobat Polri yang nggak tahu nih Pak, polisi ini kan ada lalu lintas, ada Sabara, dan banyak lagi bagian yang lainnya. Nah, salah satu yang paling sering Sobat Polri lihat di lapangan untuk pengamanan bank juga Pak ya, dari Samapta Pak ya. Jadi untuk pengamanan, untuk kayak tindak pidana ringan tadi juga Pak ya. Terus juga kalau ada razia malam Pak ya, yang sering nangkepin dan mabuk-mabuk segala macam ya Pak. Nah, itu semua dari Sat Samapta, termasuk yang patroli keliling Pak ya. Nah, jadi tadi kan Bapak juga bilang salah satu tugasnya itu patroli. Nah, bagaimana sih Pak penentuan patroli dari timnya Samapta itu, gimana penentuannya, kemana aja gitu patroli? Kita dari Sat Samapta melakukan patroli itu, jadi kita di Polres ini setiap minggu, setiap bulan ada melaksanakan ANEP, analisa dan evaluasi kan gitu ya. Itu langsung dipimpin oleh Pak Kapolres. Nanti dibahas di sana. Intinya minggu ini kejadian apa yang banyak.
Contohnya pencurian kendaraan motor, ataupun mungkin pencurian dalam rumah. Nah, nanti Sat Samapta berdasarkan itu melakukan patroli. Contohnya pencurian kendaraan bermotor di mana, ya kan? Sasarannya apa? Iya, sasarannya apa? Kejadian jam berapa? Nah, ya, nanti sesuai dengan jam-jam yang sering terjadi itu, kita dari Sat Samapta melakukan patroli. Itu Mbak tujuannya. Jadi gini nih Sobat Polri, ternyata nggak sekedar keliling patroli ya Pak. Jadi benar-benar kita lihat nih laporan masyarakatnya di mana nih kejadiannya, rata-rata banyak yang rawan di mana, dan juga jam rawannya juga ditentukan Pak ya. Udah itu kejadian-kejadian apa, mungkin pencurian kendaraan motor ataupun pencurian di rumah. Nah, nanti berdasarkan kejadian-kejadian yang sering itu, kita Sat Samapta melakukan patroli ke sana. Nah itu Sobat Polri, jadi supaya masyarakat juga aman Pak ya. Iya betul. Bahwa pihak kepolisian mungkin pada saat masyarakat nggak sadar nih subuh, tengah malam lagi tidur, itu nggak usah khawatir karena Sat Samapta tim patrolinya itu keliling di jam-jam rawan juga, mau kata subuh, malam, pagi gitu Pak ya. Iya. Nah terus Sat Samapta juga kan udah melakukan yang namanya patroli presisi. Nah kita pengen Sobat Polri juga kenal nih sama patroli presisi. Nah bisa jelasin nggak Pak patroli presisi itu apa? Jadi gini, bulan April kemarin 2022 atas perintah Pak Kapolres kita membentuk patroli presisi. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa kita lakukan patroli di sana? Karena berdasarkan ANEP kita, ANEP kejadian misalnya mingguan, bulanan, termasuk laporan intel. Berdasarkan itu mungkin di sana sering kejadian pembalakan ataupun misalnya penodongan. Nah, berdasarkan itu pada April kemarin 2022 Pak Kapolres membentuk tim patroli presisi. Jumlahnya itu sekitar 15 orang. 15 orang, iya. Makanya kita untuk di daerah Lembak itu ada 15 orang patroli siang malam itu. Jadi sebenarnya patroli ini kan udah ada dari lama, tapi Pak Kapolres mempelopori untuk, karena kita kan ada punya daerah rawan lintas ya Pak ya. Jadi dari Sat Samapta itu punya namanya patroli presisi binaan dari beliau. Di bawah Bapak langsung untuk 15 orang ini ditugaskan di daerah rawan gitu Pak ya. Jadi supaya masyarakat yang mau kata dari Linggau ke Curug atau dari Curug ke Linggau supaya aman gitu Pak ya. Itu mereka gantian patroli atau ada standby di pos-pos yang ada di situ? Jadi itu yang 15 orang itu kita buat 3 regu. Intinya pelaksanaan patroli sana itu 1 kali 24 jam. Wajib. Iya wajib. Nah itu tujuannya pada jam-jam rawan wajib patroli keliling ya. Tugasnya bukan patroli aja Mbak. Kita juga mewajibkan tim patroli presisi kita itu menemui Pak Camat, Pak Kades, tokoh-tokoh masyarakat, iya Sambang ya. Tujuannya itu untuk meminta informasi, kan gitu, minta informasi. Jadi kita ingin beri masukan dari orang itu kan. Kami udah melaksanakan gini-gini. Apa pendapatnya tokoh masyarakat, para Kades, mungkin juga para Kades, tokoh masyarakat ada informasi-informasi yang disampaikan dengan kita Mbak itu. Jadi ternyata patroli itu nggak seperti bayangan. Sobat Polri kan banyak nih Pak, kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang biasa nih, masyarakat berpikirnya patroli itu keliling aja nih. Jadi ternyata banyak nih Sobat Polri sebenarnya tugas yang dilaksanakan Samapta, karena jadi kayak pencegahan dini Pak ya. Jadi kayak tim awalnya sebelum kepolisian itu kan melakukan pencegahan. Iya benar, sebelum yang penangkapan segala macam Samapta duluan ya Pak. Nah jadi selain keliling patroli memantau situasi di jam rawan, juga standby 24 jam di pos kontainer ya Pak, dan juga mendatangi pimpinan tokoh-tokoh masyarakat Pak Camatnya gitu. Jadi masyarakat yang mungkin takut nih mau ngomong langsung sama polisi atau tidak ada medianya, bisa ke para tokoh masyarakatnya untuk disampaikan. Bisa. Atau juga bisa ke lapor Pak Kapolres ada Pak sekarang ya? Mana tahu ada permasalahan kejadian ini ada lapor Pak Kapolres ada langsung. Nanti atau kita taruh di sini ya. Kemudian tugasnya anggota kita di sana itu bukan patroli dan sambang aja Mbak. Kita juga siapkan anggota di sana itu untuk melakukan pengawalan
Oh iya. Mana tahu dari Lubuk Linggau ke arah Curug ada yang takut, was-was. Jadi bisa langsung ke Polsek PUT ataupun ke Pos Bindurian. Oh iya. Kita siap melakukan pengawalan 1x24 jam. Ini tanpa dipungut biaya, Mbak. Oh iya. Nah, kemudian sebaliknya, orang dari Curug mau ke Lubuk Linggau bisa mampir di Polsek Sindang Klingi. Nanti anggota di sana siap melakukan pengawalan itu. Tuh Sobat Polri boleh dicatat nih. Kalau Sobat Polri takut nih, mungkin biasanya banyak yang cewek-cewek aja, Iya, sendirian, betul. ya Pak ya. Sobat Polri nggak usah khawatir, pihak kepolisian akan membantu mengawal secara gratis ya Pak, Gratis. tanpa dipungut biaya. Nah jadi kalau dari Linggau mau masuk ke Curug, takut nih di daerah rawan, bisa mampir ke Polsek PUT, pos polisi di Bindurian, atau pos kontainer ya Pak ya. Nah, pokoknya teman-teman tinggal berhenti di situ, bilang Pak bantu dong kami mau Betul. melewati sampai ke Curug gitu Pak ya. Sebaliknya pun juga gitu ya Pak, ke Sindang Klingi. Nah dari mulai Polsek Sindang Klingi. Atau kalau misalnya nggak tahu daerah, boleh langsung ke Polres ya Pak ya, minta tolong sama-sama Kapolres. Pak Kapolres bisa langsung, Pak Kapolres memerintahkan kita. Oke, nah itu sekarang untuk mencegah kekhawatiran itu tumbuh lebih besar, pihak Samapta terutama patroli presisi ya Pak, itu siap untuk mengawal Sobat Polri sekalian dalam perjalanan. Jadi nggak ada lagi istilah takut lewat daerah rawan ya Pak. Jam berapa aja pasti dibantu. Kita layani. Tapi memang alhamdulillah sejak adanya patroli presisi di bulan April kemarin sudah berangsur rendah ya. Mungkin 1-2 hal yang mengganggu masih ada tapi sudah berhasil dicegah oleh patroli presisi. Nah tadi kan kita udah ngobrol banyak nih sama Pak Kasat nih. Sekarang ada 3 pertanyaan netizen yang akan kita pilih untuk ditanyakan ke Pak Kasat Samapta. Oke, yang pertama, Pak, kalau untuk pengawalan mau keluar dari Curug ke Linggau itu ada minimalnya nggak Pak? Kalau misalnya saya pakai motor sendiri bisa nggak dikawal? Ya, kalau untuk pengawalan contohnya dari Curug ke Linggau atau sebaliknya, biarpun 1 orang kita layani, nggak ada harus sekian orang, enggak. Nah, siapapun yang butuh pengawalan, silakan aja datang ke sana, ya kan? Langsung kita kawal Mbak, tanpa dipungut biaya nih. Sobat Polri yang nanya, kalian mau pakai motor 1 orang pun tetap dikawal? Iya, betul. Kalian tinggal datang ke, kalau dari Curug ke ini Pak ya, Polsek Sindang Klingi. Nah minta tolong Pak, saya mau lewat, nggak berani ke arah atas. Nanti dikawal sampai ke perbatasan ya Pak. Sebaliknya pun gitu Sobat Polri, dari Linggau pun mau masuk ke Curug, bisa mampir ke Polsek PUT ataupun ke pos kontainer, tempatnya mangkal patroli presisi. Nah tuh, jadi untuk Sobat Polri yang mau lihat patroli presisi di mana, di pos kontainer Bindurian. Betul. Siapa tahu ada yang ngefans sama abang-abang polisinya kan. Nah ini ada yang kedua nih, Pak, ada uang rokoknya nggak kalau kita dikawal? Tuh, gimana Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, Ya benar. biarpun 1 orang mau berapa banyak kita kawal itu kita tidak pungut biaya, sepeser pun. Gratis, ya, betul. Karena semua yang sudah disiapkan oleh patroli presisi untuk pengawalan itu gratis, nggak ada istilahnya uang rokok, uang bensin, nggak ada. Jadi semuanya gratis tanpa biaya, Pak. Kapan aja, silakan. Bisa menunggu 1x24 jam. Bisa langsung ke pos terdekat ataupun ke Polsek yang Nanti kita cantumkan untuk nomor lapor Pak Kapolres juga. Ya. Oke, yang terakhir ada pertanyaan lagi nih. Pak, ada nggak sih kisah pengawalan yang berkesan melewati Bindurian? Karena kami selalu takut lewat situ. Iya, benar Mbak ya. Ini memang ada kisah sangat menarik ini, sangat bagus ya. Di suatu hari ada keluarganya meninggal di Curug. Keluarganya yang dari Jogja itu, ini pada umumnya ibu-ibu, ada 13 orang. Mau naik pesawat, ketinggalan, ya nggak ada lagi. Akhirnya orang itu charter mobil dari Jogja. Jadi orang itu langsung menghubungi saya. Bagaimana nanti di sana, di Bindurian? Saya sampaikan, oke, posisinya nanti sampaikan aja di mana. Pokoknya nanti di perbatasan kami jemput dan kami kawal langsung ke Curug.
Pada saat itu saya tunggu sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam. Kalau nggak salah setengah 2 nyampe di timbangan PUT. Anggota setengah 2 pagi, ya. Saya suruh anggota saya untuk menjemput di sana. Memang benar ada satu mobil, tapi isinya itu selain supir, cewek semua 13 orang. Jadi orang itu ketakutan. Dikawal, setelah ketemu dengan anggota kita, dikawal sampai ke Curup. Itu makanya dari orang itu terima kasih ya, sangat bangga lah orang itu ya. Itu yang berkesan bagi kita. Nah terus ini Pak, kan saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kan lagi musim banyak yang ada motornya hilang, ada segala macam. Itu ada tips nggak dari Bapak untuk keamanan kalau kita parkir? Intinya gini, kalau kita parkir ya intinya saran dari kami bisa menggunakan kunci ganda. Intinya kita juga bagi masyarakat harus bisa polisi bagi diri sendiri maupun orang lain, gitu Mbak. Nggak ada salahnya nih kita mengupgrade ilmu untuk keamanan kita sendiri ya Pak. Betul, ya. Jadi di samping polisi menjaga keamanan masyarakat, masyarakat pun bisa jadi polisi sendiri. Ya. Oke. Nah, Sobat Polri, udah banyak banget informasi yang sudah di-share sama Pak Kasat. Tadi makasih banyak ya Pak. Ya, Mbak. Udah berbagi informasi dan juga ilmu-ilmunya ke kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan materi yang lebih menarik. Saya Brito Anggita. Saya AKP Lunar Rene Baho. Salam presisi. Kita harus bisa menjadi polisi bagi diri sendiri maupun orang lain. Waspadalah, waspadalah, kejahatan ada di mana-mana.